Sobat Muslim yang dirahmati Allah, terima kasih masih setia bersama kami dan semakin seru pembahasan kita mulai dari video, pertanyaan netizen, dan di segmen kali ini kami memberikan kesempatan untuk seluruh kru bertanya kepada Pak Ustadz. Dan seperti biasa krunya banyak malunya, jadi mereka tidak berani kalau kita kasih mic langsung ke mereka, Pak Ustadz. Jadi pakailah bowl ini untuk mewakili pertanyaan mereka yang sudah disusun rapi. Sebelum acara ini dimulai, kita mulai dari pertanyaan. Ada bocah makan kue putu. Cakep. Kita baca satu persatu. Baca. Ustadz, teman saya sering nyindir-nyindir karena saya kalau sholat selalu mepet waktu. Nggak boleh loh ini by the way. Dia bilang, mana bisa dapat surga, sholatnya aja mepet-mepet. Emang orang yang sholatnya mepet-mepet udah pasti nggak masuk hitungan surga ya Ustadz? Kalau ternyata sholatnya khusyuk dan gak keburu-buru, apa akan kehilangan rahmat Allah? Emang boleh ya Ustadz orang lain mengklaim pahala sholat kita itu 0? Ya, dia itu juga yang diingetin jangan terlalu baper. Ya. Gitu, iya. Jadi yang namanya temen tuh kan yang selalu bisa bicara walaupun itu pahit kenyataannya. Itulah teman sejati. Benar. Ya, berarti dia mengingatkan gitu bukan karena memvonis pahala surga neraka, tapi karena sayang sama kita. Ya. Perihal tentang di awal waktu itu udah jaminan Nabi. Nabi ditanya oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah. Amal ibadah apa sih yang menyebabkan Allah jadi makin resep sama kita? Resep tuh di atas cinta, Pak. Seneng banget. Iya. Tuh, jadi kalau udah orang resep tuh, jangankan dia ngomong, dia diam aja gerak-gerik udah resep. Nah itu Allah makin resep sama dia. Nah ini Nabi. Ya. Apa jawaban Nabi? As-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu. Nah akan tetapi perihal tadi melama-lamakan, lantas ada teman. Ustadz, antum kalau sholat jangan begitu dong. Kenapa? Isya jam 7. Ternyata sholatnya ntar jam 4 pagi. Iya, karena ada kejelang mau subuh. Di akhir-akhir, gitu kan. Maghrib udah tahu kan jam 6 kurang 1/4. Ntar maghribnya jam 7 kurang 5 menit. Udah mepet-mepet menjelang ke Isya. Nah kalau itu nggak ada jaminan menjadi penyebab Allah jadi resep, nggak ada. Tapi jaminan yang menjadi kawannya setan ada. Iya. Karena di akhir waktu ya. Nah jadi Nabi itu kedatangan tamu spesial. Siapa? Manusia yang menjelma sebagai kiai, pakaian ala ulama, tapi aslinya setan. Kemudian Nabi nanya, dia tujuannya untuk mengelabui Nabi. Tapi ngelihat karismatiknya Rasulullah, wibawa Rasulullah, ini setan luar biasa. Ke pasar pagi naik mobil bis, langsung grogi abis. Begitu Nabi nanya, nggak bisa bohong dia langsung, man anta? Langsung anak iblis. Langsung jujur dia? Iya jujur akhirnya, padahal pengen bohong tadinya. Nggak mampu menghadapi karismatik dan wibawanya Rasulullah. Akhirnya Nabi nanya, punya tujuan apa kamu datang kemari? Dia jawab, Innallah ta'ala amaroni an atiyaka wa ujibaka an kulli ma tas'alani. Allah diperintahkan kepadaku untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu yang kau akan tanyakan kepadaku. Langsung Nabi jawab, Nabi tanya, hai iblis, hai mal'un, yang dilaknat Allah, kam rafaqa'uka min ummati. Sebutkan besti-bestimu dari umatku. Nah, nggak dijawab sama setan. Semuanya banyak ya Rasul. Ada berapa? Ada kurang lebih 15. Bestinya dia. Bestinya. Di antaranya yang tadi ditanyakan. Siapa mereka? Al-mutahawinuna bisolati. Orang-orang yang meremehkan. Yang mepet-mepet ngedian sholat entar-entar. Berdua kita pernah loh itu. Iya makanya sekarang kan lagi ditanya. Nah itu di saat di teman ada yang ngingetin. Bukan berarti dia mau tahu amal ibadah kita. Berarti dia sayang. Bentuk gitu. sayangnya dia. Itulah yang namanya betul-betul duduk di taman. Ngambil ngemil roti. Teman sejati. Masya Allah. Gitu. Ayo kita bacakan
Kita baca pertanyaan berikutnya. Ya, Ustadz, saya punya teman di kantor yang rajin banget zikir. ya. Kemana-mana selalu bawa tasbih digital. Wih, yang mana nih? Coba di tangannya yang punya tasbih digital, jangan disembunyi-bunyikan. Tapi setelah saya perhatikan, ternyata dia sholatnya masih bolong-bolong. Apakah ibadah zikirnya termasuk amal soleh dan bisa jadi kendaraannya menuju surga, Ustadz? Bener nggak sih, Ustadz? Nggak semua zikir bisa mendapat ridhonya Allah. Ya, jadi tadi apa namanya bahasa saya tuh menyebut ada jarum, ada kampak. Cakep. Ya, bukan mau Banten, bukan. Oh, bukan. Bukan. Kita nih cakep-cakep baik. Iya, jadi perumpamaan jarum tuh kecil. Oh. Itu zikir. Oh. Nah, kampak tuh yang primer, yang utama. Itu sholat. Oh. Jangan sampai jarum diambil, kampak dibuang. Oh. Jangan sampai yang jarum kecil-kecil dibela-belain. Ya, contoh banyak zaman now. Ziarah. Malam Jumat ke sana kemari, ziarah tuh. Sampai begadang-gadang. Nggak tidur. Begitu terkumandang adzan subuh, dia tepar. Akhirnya nggak sholat. Nah itu yang tadi contohnya jarum diambil, kapaknya malah dibuang. Itu zikir, ibarat kalau itu bangunan rumah Mbak Niken, itu aksesoris. Tapi sholat, itu tiang-tiang rumah. Sekarang bagaimana kita mau beli pajangan tembok, kalau temboknya nggak ada, mau nempel di mana? Paham nggak? Paham. Iya. Jadi ini kan banyak orang sekarang nih, mohon maaf, ya mengedepankan tadi yang sifatnya tadi jarum-jarum itu, gitu. Tapi yang pokoknya itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu ibarat rumah tuh pondasi dan bangunannya. Gitu. Ini yang dibeli aksesorisnya aja, pajangannya, ininya. Terus ditanya, kamu mau pajang di mana? Entah udah rumahnya nggak sholat misalkan, bolang bentong tadi ditanyakan. Nah itu yang sia-sia. Gitu. Jadi jangan sampai jarum diambil, kampak dibuang. Kampak kepegang, jarum silakan untuk aksesoris. Nambahinnya itu zikir. Dan tadi yang kedua gimana? Zikir yang apa tadi? Pahala zikirnya keterima nggak karena dia nggak sholat itu? Ya apa namanya akan sia-sia. Nggak Jadi, keterima juga? Ya gimana sih Mbak Niken? Ya rajin ngumpulin nih untuk aksesoris rumahnya, beli hiasan dinding, ya beli. Tapi rumahnya yang mau ditempelin nggak ada. Mau nempelin di mana? Nah itu apa namanya perumpamaannya. Nah utamakan dulu yang utama tuh yang primer ya rukun Islam. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah sudah berdiri bangunannya, udah ada parkirannya, baru bonusnya. Beliin mobil lah biar bagus. Taruh akuarium di sini biar indah. Nah itu umpama daripada hal-hal yang sifatnya zikiran itu. Jadi harus sholat. Ya. Cuma kalau nggak sholat. Gitu ya, Tim. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, waktu itu saya pernah membaca berita tentang salah satu ulama hafiz Quran yang menyamakan Alkitab dengan Al-Quran. Masa sih? Emang ada? Ya, berita ini langsung memicu kontroversi. Ada satu netizen berkata, si ahli paling surga mulai ngawur. Terlepas dari masalah kontroversinya, apakah kita boleh Ustadz menganggap diri sendiri lebih pantas masuk surga dibandingkan orang lain? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jadi hati-hati. Ini di akhir zaman juga banyak yang menafsirkan Quran pakai logika. Kata Rasulullah SAW, man qala bil Quran fil Quran biroihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berpendapat dalam Quran dengan akalnya, maka siaplah tempat kembalinya jurang api nerakanya Allah. Itu kan ditanya kita ada benarnya juga. Maksudnya banyak dia. Iya, saya beberapa kali nonton di YouTube. Ini ke orang apa guanya yang bodoh, apa dia kepinteran gitu.
Ayo saya ikutin. Oh, ini jangan ini. Rusak. Kenapa? Kue cucur anget-anget hancur banget ini. Oh. Kasihan. Dan yang begitu banyak netizen yang ikutin. Ya saya baca, saya nggak perlu sebut namanya. Itu dia menjelaskan. Al-Qari'ah itu maknanya bukan hari kiamat. Terus apa? Tapi dia menjelaskan Al-Qari'ah itu adalah pembaca Al-Quran. Ya, ini karena nggak didasari background ilmu yang kuat, Mbak. Dia hanya dengar, memang serupa tapi tidak sama. Yang dimaksud dalam Al-Quran, Al-Qari'ah pakai ain, maka hari kiamat. Sampai kapanpun kita belajar dimanapun, udah kiamat. Dia dengar hanya Al-Qari'ah. Berarti Qari'ah dibaca Al-Qari'ah. Sekarang pakai hamzah, jadi pembaca Quran. Qari. Nah, ada setingkat ustadz begitu menjelaskan. Berarti ngajinya nggak benar. Nah inilah, ini ungkapan Sayyidina Ali banyak udah terjadi sekarang. Apa kata Sayyidina Ali sejak dulu zaman Nabi? Waman tolabal uluma bigoi rinahwin ka'aninin yu'ali jubin tabikirin. Siapa orang yang menggali ilmu agama Islam, menggali Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu nahwu. Nahwu itu ilmu tata bahasa, gramatikal bahasa Arab. Yang itunya nggak didasari, maka perumpamaannya kata beliau seperti orang yang impoten. Halo kru, tahu nggak impoten? Berarti gimana tuh impoten? Nggak usah bisa ragu, nggak bisa tahiyat gitu aja saat itu. Ya, nah sama aja seperti orang impoten bandingkan ngawinin anak perawan. Halo Mbak, naudzubillah, jangan ya kalau zakinya impoten ntar nggak punya anak. Nah itu sampai begitu perumpamaan yang diberikan dan di akhir zaman ini banyak. Tadi contohnya. Ada yang begitu ngebahasnya. Saya bilang dari mana Al-Qari'ah jadi pembaca Quran perempuan. Itu karena dia didasari background. Oh iya, beda antara Al-Qari'ah sama Qari'ah. Ya, makhrajul huruf salah. Dia benar kalau dibaca Qari'ah, pembaca Quran, tapi di situ yang dibaca Al-Quran, Al-Qari'ah pakai ain, hari kiamat. Dan ini orang yang begini, saya lihat di YouTube-nya terus buat, aduh saya bilang, nih kalau bahasa kasar mah, saking muka lu jauh deket gue raup kan gitu. Kasar bilang, ini bener. Dan ini lewat share it saya sampaikan supaya para netizen, pemirsa jangan sampai terprovokasi. Gitu. Jadi kalau ada yang aneh, tanya ada sama gurunya. Dan belajar tuh nggak kena hanya membah Google. Iya betul. Gitu. Iya. Dan guru pun, ya guru tuh yang dimana dia tuh sanad keilmuannya nyambung ke Rasulullah. Iya benar. Itu yang mesti dicari saat ini. Gitu, ya nyambung. Ustadz nyambung kan, insya Allah. Dan Ustadz pun insya Allah baik yang ke guru ini, dan bukan hanya nyambung, Ustadz insya Allah apal. Bisa untuk menyebutkan sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Bisa mempertanggungjawabkan ya. Bukan kayak yang beredar saat ini. Ya. Auzubillah min dzalik. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini Ustadz, boleh nggak sih setiap hari kita menghayal hidup tinggal di surga supaya selama hidup di dunia hidupnya bisa lebih termotivasi gitu? Ya, bedakan antara menghayal sama bercita-cita. Yang suka menghayal yang mana nih? Gitu, iya. Berarti kalau menghayal, Mbak Niken, itu zikirannya begitu. Seandainya, jikalau, andai kata. Nah itu sama agama dilarang. Karena menghayal. Menghayal tuh kerjaannya setan. Tapi lain lagi bercita-cita beda. Ada menghayal, ada bercita-cita. Kalau bercita-cita itu rencana. Nah cita-cita kamu apa? Nah itu perlu. Aku mau jadi dokter ya. Aku mau jadi insinyur. Menghayal. Orang menghayal nggak akan kerja selalu pasti kerjaannya mager. Malas gerak. Nggak mau ngapa-ngapain. Nggak mau ngapa-ngapain. Nggak akan ada hujan emas dari langit. Tapi kalau bercita-cita, dia punya plan. Ini dianjurkan dalam agama. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, udah bercita-cita, yuk
serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar serahkan. Tapi kalau berkhayal itu termasuk temannya setan lagi tadi. Jadi di antaranya tadi orang yang meremehkan sholat. Ada lagi, apalagi kata Rasulullah, tulul amal, orang yang panjang angan-angan ya Rasulullah. Itu bestiku. Seram ya. Nah, Jadi kita jangan ngehalu. Kalau mau surga ya ibadah. Gimana ibadahnya? Coba ini pertanyaan berikutnya. Allahu Akbar. Ustadz, waktu itu tetangga saya berkali-kali ketimpa ujian. Pertama kehilangan motor. Kedua rumahnya kebakaran. Ketiga orang tuanya jatuh sakit. Kata Ustadz di rumah, ujian adalah tiket menuju surga yang mahal. Gimana Ustadz caranya ikhlas saat ditimpa musibah? Ini mah udah kayak apa? Jatuh ketimpa tangga ya Ustadz. tapi buat mereka-mereka yang sudah hatinya ikhlas itu akan ketawa, senyum. Bukan malah iya kelihatan. Kenapa? Karena memang udah dan satu ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini udah menjadi apa namanya ketetapan yang sudah baku ini. Allah nggak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Yang kedua, ikhwafillah, bedakan ya, ini ujian, guru nggak mungkin menaikkan anak-anak muridnya yang kelas 1 buat naik kelas 2 tanpa ada ujian. Ya. Mana pernah ada sekolah langsung naik aja kelas 2 tanpa ada ujian. Ada ujian negara dulu kan. Baru naik kelas. Nah begitupun Allah. Nah makanya buat kita yang apa namanya Ustadz bisa ikhlas itu. Kalau dia tahu ilmunya dia akan bisa. Karena sahabat Nabi nanya, bagaimana kabar kamu sekarang? Nah, mereka jawab, kami beriman pada Allah ya Rasulullah. Apa cirinya? Nah, mereka jawab, satu kata sahabat, naskulu ar-rokhoi. Kami selalu bersyukur dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kami. Dua kata sahabat, wa nardo bil qada. Kami selalu ridho dengan ketetapan takdir. Yang ketiga, wa nasbiru alal bara, dan kami selalu sabar dengan musibah yang Allah berikan kepada kami. Langsung Nabi tepuk tuh kepada sahabat, kamu benar, iman kamu sejati begini. Oh. Tapi ujiannya berat ya. Ya, itu kan pandangan kita. Ya, buat mereka yang itu indah karena di balik semua itu fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang itu. Nggak tahu ya Ustadz kok kayaknya berat banget rasa-rasanya kalau Ya, begitu. berarti kitanya yang Allah tuh makin senang sama hambanya. Kenapa? Karena Allah makin demen. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Beda kayak manusia. Manusia dikeluhkan sekali bisa nerima, 2 kali, lalu mau curhat mulu kan begitu. Tapi kalau Gusti Allah makin demen, ngedenger ya Allah tuh. Berarti makin banyak hantaman itu artinya makin Allah sayang. Iya, di saat memang dia betul-betul nggak keluar dari koridor agama itu ujian. Lain halnya, kok ini raja apa males, nah, itu bisa jadi prasekot tuh. Iya, gitu. Ustaz, terima kasih banyak. Udah selesai? Udah, nggak Masya terasa ya. Allah. Tidak terasa, tapi kita harus berpisah dengan Sobat Muslim. Kita nanti akan ketemu di episode mendatang yang pembahasannya akan lebih menarik lagi. Semoga apa yang hari ini yang disampaikan oleh Ustadz bermanfaat untuk kita semua. Bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Dan bila ada Sobat Muslim yang ingin bertanya, langsung saja layangkan pertanyaannya ke Instagramnya MNC Muslim di @mnc.muslimtv. Akhir kata saya Nungnikan beserta seluruh kru yang bertugas, juga Pak Ustadz Taufikur Rahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.